Malam itu, seluruh penghuni terminal Baskarang dikejutkan oleh suara jeritan dari markas para preman. Saat orang-orang berlari mendekat, yang mereka lihat membuat darah membeku, Marto, kepala preman paling ditakuti, berlutut ketakutan di depan seorang pria tua berpeci lusuh. Tak ada yang tahu bagaimana pria tua itu bisa berdiri tenang di tengah kobaran api, sementara bayangan hitam menjulang di belakangnya seperti sosok gaib penjaga. Malam itu, semua orang baru sadar, ternyata yang mereka hina selama ini bukan manusia biasa. Terminal Baskarang sore itu tampak sibuk seperti biasa. Asap knalpot bercampur dengan teriakan kondektur yang memanggil penumpang. Tapi di antara hiruk-pikuk itu, semua orang tahu satu hal, tak ada yang berani membuat gaduh tanpa izin Marto, sang kepala preman terminal. Sosok berperawakan tinggi besar dengan tato naga melingkar di lengannya itu berjalan di tengah kerumunan, disusul 5 anak buahnya yang membawa tongkat besi. Suaranya berat, penuh ancaman setiap kali memalak sopir yang baru datang dari luar kota. Lo, kok belum setor, tuh. Suara Marto bergema keras. Ia menarik keras orang sopir bas muda, mendorongnya ke dinding bas dengan kasar. Terminal ini aku yang jaga. Kalau pengen aman, bayar, paham? Semua orang yang melihat hanya bisa menunduk. Tak ada yang berani menegur, apalagi melawan. Marto bukan hanya jago berkelahi, tapi juga terkenal sadis. Siapapun yang berani menolak, biasanya menghilang atau pulang dengan luka parah. Pedagang kecil di sekitar terminal gemetar setiap kali bayangan Marto lewat di depan lapaknya. Mereka tahu, sekali salah bicara atau lambat memberi uang keamanan, dagangan bisa terbalik dan dikejar ke seluruh area. Dalam seminggu, Marto bisa mengantongi jutaan rupiah hanya dari memeras para sopir dan pedagang. Ia duduk di bangku besi yang sudah karatan di tengah terminal, seperti raja yang mengawasi kerajaannya. Tak ada yang berani menentang, kecuali bisikan kecil dari para warga yang hanya berani berdoa. Marto wis kebacut, ora ono sing wani ngelawan, bisik seorang tukang parkir tua. Tapi kemudian matanya melirik ke arah ujung terminal, ke tempat gubuk reyot yang hampir roboh. Di sanalah, katanya, ada seorang kakek misterius yang selalu menatap sepi ke arah jalan. Namanya Pak Sastro. Sebenarnya Marto pernah mendengar nama itu. Kakek tua yang setiap hari duduk di bangku kayu dekat warung kopi, menatap bas yang datang dan pergi sambil menghisap rokok kretek. Tidak bicara dengan siapapun, tidak peduli dengan siapapun. Marto menertawakannya waktu itu. Halah, wong sepuh ora guna, paling pengemis, katanya sombong, saat seorang anak buah memperingatkannya agar tidak mengganggu si kakek. Sore itu, angin berhembus aneh. Marto memungut segenggam debu, lalu menaburkannya ke tanah. Lihat, semua orang di sini tunduk sama aku. Aku raja di terminal ini, teriaknya. Tawa kasar anak buahnya pecah, menggema di antara suara klakson dan teriakan penjual gorengan. Tapi di kejauhan, di bawah pohon trembesi besar, Pak Sastro hanya menunduk pelan, bibirnya bergerak lirih seperti sedang membaca doa yang tak dimengerti siapapun. Malam menjelang, lampu-lampu terminal berkelap-kelip, sebagian mati. Marto masih duduk dengan segelas kopi di tangannya, tertawa bersama para preman. Namun dari kejauhan, seorang pedagang melihat sesuatu di belakang punggung Marto, bayangan tinggi berwarna hitam yang berdiri diam, seolah menatap tajam ke arahnya. Pedagang itu terdiam, tubuhnya merinding, tapi ketika ia berkedip, bayangan itu sudah menghilang. Dan di saat itulah, angin dingin berembus pelan melewati seluruh terminal. Kertas beterbangan, suara anjing menggonggong dari kejauhan. Marto mendongak, merasakan hawa aneh yang tiba-tiba menusuk. Ia tak tahu, dari ujung terminal, ada sepasang mata tua yang sedang memperhatikannya, menunggu waktu yang tepat untuk menguji siapa sebenarnya raja di tempat itu. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti terminal Baskarang. Suara mesin bas yang meraung bersahutan dengan panggilan kondektur yang terburu-buru. Namun di sudut paling jauh dari keramaian, di bawah pohon trembesi tua, duduklah sosok yang seolah tak terjamah waktu. Pak Sastro, pria tua berambut putih panjang, mengenakan baju lusuh dan sarung kumal. Di tangannya, sebatang rokok kretek menyala perlahan, asapnya mengepul seperti kabut yang menari pelan di udara. Tidak banyak yang berani mendekat. Entah mengapa, setiap orang yang melewatinya selalu merasa ada hawa dingin merayap di tengkuk. Pak Sastro tinggal di gubuk kecil berdinding kayu, tak jauh dari area parkir bas yang sepi. Di dalamnya hanya ada lampu minyak, segelas air putih,
dan beberapa dupa yang sering menyala meski pagi hari. Kadang, dari dalam gubuk itu terdengar suara seperti bisikan, lirih, berulang, dan tak jelas berasal dari mana. Orang-orang bilang, Pak Sastro selalu berbicara dengan temannya yang tak terlihat. Beberapa pedagang menyebutnya gila, tapi sebagian lain memilih untuk menghormatinya. Suatu pagi, seorang tukang parkir muda bernama Darto berani menyapanya. "Pak, jenengan ora adem dek kene?" tanyanya sopan. Pak Sastro hanya menoleh perlahan, menatap Darto dengan mata yang teduh namun dalam. "Adem iku mung neng ati, le. Yen atimu resik, hawan raka wae dadi adem," jawabnya tenang. Kalimat itu membuat Darto terdiam, entah mengapa bulu kuduknya berdiri meski kakek itu hanya tersenyum tipis. Sejak saat itu, Darto sering memperhatikan Pak Sastro dari jauh. Ia melihat bagaimana setiap sore kakek itu membakar dupa, lalu menancapkan bunga setaman di tanah depan gubuknya. Tak ada sesajen, tak ada mantra keras, hanya lirih doa dalam bahasa Jawa kuno. "Mugo-mugo sing ana ing kene tansah tentrem, ora ono sing ganggu, ora ono sing kepati," bisiknya. Entah kepada siapa doa itu ditujukan, tapi setiap kali dupa menyala, suasana sekitar menjadi hening, seperti ada yang sedang mendengarkan. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Siang hari, Marto kembali datang ke terminal dengan wajah sombong. Ia melihat Pak Sastro dari kejauhan dan langsung menertawakan sosok tua itu. "Wah, iki dia yang katanya bisa ngobrol karo roh-roh. Haha, dasar orang gila," teriaknya sambil menunjuk-nunjuk. Anak buahnya ikut tertawa keras, membuat para pedagang di sekitar terdiam ketakutan. Tapi Pak Sastro tak bergeming. Ia tetap duduk tenang, menghisap rokoknya sambil menatap lurus ke arah Marto, tanpa sepatah kata pun. Tatapan itu membuat Marto tiba-tiba merasa aneh. Ada hawa berat di dadanya, seperti sesak tanpa sebab. Ia mendengus marah, "Apa lu lihat-lihat? Hah, kakek sialan!" serunya sambil menendang kaleng kosong ke arah gubuk. Tapi tendangan itu berhenti di udara, kaleng itu jatuh sebelum menyentuh dinding. Anak buah Marto melotot, tapi mereka pura-pura tidak melihat apa-apa. Marto mendengus, berusaha menganggapnya sepele, lalu berlalu sambil tertawa keras. Ketika suara langkah preman-preman itu menghilang, Pak Sastro menunduk. Bibirnya bergetar pelan, seperti orang yang sedang berbicara tanpa suara. Di belakangnya, bayangan gubuk bergoyang lembut meski tak ada angin. Seekor kucing hitam tiba-tiba muncul dan duduk di depannya, menatap lurus dengan mata menyala kehijauan. "Wiswayahe, mbok wiswayahe wong-wong kuwi ngerti, endi sing bener lan endi sing ngelanggar," gumam Pak Sastro pelan. Sore itu, aroma dupa menyebar lebih kuat dari biasanya. Langit berubah kelabu, burung-burung beterbangan meninggalkan atap terminal. Tak ada yang tahu, bahwa dari balik mata tua Pak Sastro, sesuatu yang telah lama tidur mulai bangun perlahan, kekuatan kuno yang siap melindungi tuannya dari kesombongan manusia, dan malam nanti, terminal Karang akan menjadi saksi pertama dari perubahan itu. Siang itu, panas matahari seperti membakar atap seng terminal. Udara pengap, debu berterbangan, dan suara klakson bas bersahutan dengan umpatan sopir yang lelah. Di tengah hiruk-pikuk itu, Marto datang lagi, kali ini dengan wajah muram dan amarah yang tak jelas asalnya. Sejak pertemuan matanya dengan Pak Sastro kemarin, malamnya ia tak bisa tidur. Ia mimpi melihat bayangan hitam duduk di ujung ranjang, menatapnya tanpa wajah. Tapi bukannya takut, Marto malah semakin ingin mempermalukan kakek tua itu di depan orang banyak. "Mana si tua itu?" tanya Marto lantang. Suaranya menggelegar di antara para pedagang yang langsung menunduk. Darto yang sedang menjaga parkiran mencoba menahan, "Jangan, Bang, jangan ganggu dia. Aku rasa dia bukan orang biasa." Tapi Marto menatapnya tajam. "Kau takut sama orang gila? Hah, di terminal ini, cuma aku yang berkuasa." Ia mendorong Darto hingga terjatuh ke tanah. Anak buahnya tertawa, sementara beberapa penjual makanan berlari menjauh. Langkah berat Marto menuju gubuk reyot itu membuat tanah seolah bergetar. Ia menendang pintu papan yang sudah lapuk. "Hei, kakek tua, keluar kau dari sini. Terminal ini bukan tempat orang gila yang main dupa," teriaknya. Tak lama kemudian, Pak Sastro keluar perlahan, tubuhnya kurus tapi tegap. Di tangannya, ia masih memegang dupa menyala, dan di bahunya bertengger seekor kucing hitam yang mendesis lirih. "Anak muda, jangan buat tempat ini kotor dengan amarahmu," ucap Pak Sastro pelan, namun suaranya dalam, menggema entah bagaimana.
Marto tertawa keras, memukul dupa di tangan kakek itu hingga jatuh. Kotor, hahaha, yang bikin kotor justru orang seperti kau, penyembah jin. Pergi dari sini sebelum aku bakar gubukmu. Serunya sambil menendang lagi, kali ini mengenai dada Pak Sastro. Tubuh renta itu terhuyung, tapi anehnya tidak jatuh. Ia menatap Marto dengan mata yang kini memerah samar, seperti bara kecil menyala di kedalaman pupilnya. Anak buah Marto bersorak, menghina, melempar kaleng dan batu kecil. Ayo kakek, tunjukkan jinmu. Katanya punya teman gaib, hahaha. Mereka menertawakan dengan suara yang keras dan penuh ejekan. Namun, di tengah tawa itu, tiba-tiba angin berhembus kuat. Dupa yang jatuh tadi menyala kembali dengan sendirinya. Api kecil itu memercik tanpa alasan, dan aroma kemenyan menyebar sangat kuat hingga membuat semua orang terbatuk. Marto menatap ke sekeliling. Siapa yang nyalain ini? Bentaknya, tapi tak seorang pun menjawab. Seketika, tawa anak buahnya berhenti. Di belakang mereka, terlihat bayangan panjang menjulur di tanah, padahal matahari tepat di atas kepala. Bayangan itu bergerak pelan, menembus kaki mereka seperti kabut, membuat suasana berubah mencekam. Salah satu preman gemetar, "Bang, bayangan itu, bukan dari kita." Pak Sastro menegakkan tubuhnya, menatap lurus ke arah Marto. "Aku wis sabar ngalah, le. Tapi yen kowe wis nyinggung tapal batas leluhur, akibatmu ora bakal ringan." Suaranya pelan, tapi menggema di seluruh terminal. Marto menelan ludah, namun gengsinya lebih besar dari rasa takut. Ia meludah ke tanah dan mengangkat golok kecil di tangannya. "Aku gak peduli leluhur siapa. Di terminal ini, cuma satu yang berkuasa, aku." Kakek itu hanya tersenyum samar, lalu memejamkan mata. Asap dupa di tangannya berputar membentuk lingkaran kecil di udara, dan kucing hitam di bahunya mengeong panjang, suaranya seperti seruan dari dunia lain. Seketika, udara berubah dingin menggigit, dedaunan di sekitar pohon trembesi bergetar hebat. Para pedagang berlari menjauh sambil berteriak, sementara Marto mulai merasa jantungnya berdetak cepat tanpa kendali. Ia belum tahu, bahwa hari itu adalah awal dari kutukan panjang yang tak bisa ia hentikan. Malam turun perlahan di terminal Karang. Hujan tipis membasahi atap seng, menimbulkan suara gemericik yang monoton. Preman-preman Marto berkumpul di warung kopi dekat gerbang terminal, mencoba mengusir rasa takut yang tak mereka akui. Wajah mereka tampak gelisah. Sejak kejadian siang tadi, suasana terminal seperti berubah. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan entah kenapa setiap mereka melintas dekat gubuk Pak Sastro, bulu kuduk langsung berdiri tanpa sebab. "Ah, cuma kebetulan," kata salah satu preman, Gendon, sambil meneguk kopi hitamnya. Tapi tangannya gemetar. "Tadi sore aku lihat, dupa yang disundul sama si Marto itu nyala lagi sendiri. Padahal udah jatuh ke tanah, bro. Aneh banget." Preman lain menyela cepat, "Udahlah, jangan omongin kakek sialan itu. Entar malah ketempelan." Mereka tertawa gugup, memaksa suasana jadi ringan. Tapi di balik tawa itu, rasa cemas terus mengendap. Di sisi lain, Marto duduk di bangkunya dengan kepala berat. Sejak menendang Pak Sastro tadi, tubuhnya terasa panas dingin. Ia sudah meneguk 2 botol bir, tapi rasa nyerinya tak hilang. Dadanya sesak, seolah ada sesuatu menekan dari dalam. "Apa aku kena guna-guna? Hah?" umpatnya. Ia mengusap wajahnya kasar. Namun ketika ia menatap ke kaca jendela warung, bayangan dirinya tampak aneh. Ada sosok lain berdiri di belakangnya, tinggi, gelap, tanpa wajah. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Gendon yang duduk di dekat pintu tiba-tiba berteriak, "Bang, lihat tuh." Semua menoleh. Di luar warung, meski hujan deras, tampak sosok hitam berjalan pelan di antara deretan bas kosong. Gerakannya kaku, kepalanya menunduk. Tidak ada wajah, hanya rambut putih panjang yang menutupi separuh badan. "Sial, siapa itu?" gumam mereka panik. Sosok itu berhenti di depan bas paling ujung, lalu menghilang begitu saja saat petir menyambar. Suasana mendadak sunyi. Marto menepis rasa takutnya, bangkit dan keluar. "Ah, cuma orang gila," katanya keras, walau langkahnya pelan dan penuh ragu. Tapi begitu ia melangkah ke area parkir, angin dingin menyapu wajahnya. Bus-bus di terminal yang tadinya diam, kini bergoyang seperti diguncang dari dalam. Ia menatap ke arah gubuk Pak Sastro yang gelap, dari celah dindingnya tampak cahaya api kecil berputar, menari-nari seperti mata yang hidup. Di saat yang sama,
Gendon dan dua anak buah lain tiba-tiba mendengar bisikan di telinga mereka. Lembut, tapi menusuk. Wiswayahe kowe ngerasake, suara itu membuat mereka menjerit, menutup telinga, tapi tak bisa menahan rasa sakit yang merayap di kepala. Darah mengalir dari hidung Gendon, matanya mendelik. Ia berlari keluar, namun kakinya tersandung, lalu tubuhnya terseret sendiri oleh sesuatu tak terlihat, masuk ke dalam gelapnya area bas. Satu persatu lampu terminal padam. Hanya suara hujan yang tersisa. Marto berlari ke arah asal jeritan, tapi yang ia temukan hanya sisa jejak darah di lantai basah. Tak ada tubuh, tak ada jejak sepatu, hanya bau dupa samar yang menyengat hidungnya. Ia berdiri kaku, matanya liar mencari arah suara. "Gendon, di mana kau?" teriaknya panik. Tapi jawabannya hanyalah angin dingin yang berhembus pelan dan suara tawa lirih yang mengitari telinganya. Dan malam itu, semua penghuni terminal tahu, sesuatu sedang bangun di terminal Karang. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Mereka tahu, ini baru permulaan. Tapi bagi Marto, semua tanda-tanda aneh itu hanyalah peringatan pertama, sebelum mimpi buruk sesungguhnya dimulai. Pagi menjelang, tapi suasana terminal Karang masih diselimuti ketegangan. Hujan semalam menyisakan genangan dan hawa lembab yang menekan. Orang-orang berbisik tentang kejadian aneh semalam, suara jeritan di tengah hujan, lampu yang padam mendadak, dan seorang preman bernama Gendon yang tak pernah kembali. Beberapa sopir bersumpah mendengar suara orang memanggil nama Marto dari arah gubuk Pasastro, namun ketika dilihat, tempat itu kosong. Terminal yang biasanya riuh kini terasa seperti kuburan terbuka. Marto duduk di warung kopi dengan wajah muram. Mata merahnya sembab, bukan karena kurang tidur, tapi karena dihantui mimpi yang sama semalaman. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya duduk di singgasana karatan di tengah terminal, dikelilingi sosok-sosok tinggi berjubah hitam. Mereka menunduk hormat pada Pasastro, bukan padanya. Salah satu dari sosok itu berbisik ke telinganya, "Raja palsu, waktumu wis entek." Marto terbangun dengan tubuh basah keringat, tapi aroma dupa masih menempel di hidungnya, seolah mimpi itu nyata. Di sisi lain, Darto, tukang parkir muda yang dulu sempat bicara dengan Pasastro, merasa iba dan penasaran. Siang itu, ia memberanikan diri menghampiri gubuk sang kakek. Dari luar, terlihat Pasastro duduk bersila di lantai tanah, di depannya ada kendi air dan bunga melati berserakan. Asap dupa menari pelan, menyebar aroma wangi bercampur getir. "Pak," panggil Darto pelan. Tapi kakek itu tidak menjawab. Matanya terpejam, dan bibirnya terus bergetar, membaca doa dalam bahasa yang tidak dimengerti. Tiba-tiba, dari arah belakang gubuk terdengar langkah berat. Darto berbalik dan terkejut, seorang pedagang tua bernama Waksamin berdiri di sana. Wajahnya serius. "Kowe nek cerdas, ojo ganggu wong tuwa kuwi," ucapnya tegas. "Aku ngerti sopo deweke." Darto menatap bingung. "Sopo, Wak?" Waksamin menghela napas panjang. "Deweke dudu wong biasa. Dulu, jenenge Pasastro iku juru kunci pertapaan Lawu Wetan. Wong-wong jaluk berkah, jaluk tolong, nanti akhirnya dia ninggal kabeh lan milih menepi neng kene." "Kenapa ninggal, Wak?" tanya Darto pelan. "Karena dia dijaga, ora mung siji, tapi pitu. Pengikut gaib sing diutus saka jagat ngisor kanggo ngelindungi deweke. Ora bakal ono sing bisa nyentuh wong tuwa kuwi kecuali pengikut-pengikut kuwi ngidini." Darto terdiam. Penjelasan itu membuat darahnya berdesir. Ia menatap gubuk Pasastro lagi, kali ini dengan rasa hormat dan takut yang bercampur. Sementara itu, Marto yang mendengar kabar Gendon hilang mulai murka. "Omong kosong, pengikut gaib, jin pelindung, semua cuma mitos," bentaknya pada anak buahnya yang tersisa. Tapi di dalam dadanya, ia tahu ketakutan itu nyata. Sejak siang, ia merasa selalu diawasi. Setiap bayangan di tanah seolah bergerak sendiri, mengikuti langkahnya. Bahkan suara tawa kecil kadang terdengar dari balik telinganya, membuat bulu kuduknya berdiri. Menjelang sore, langit kembali menghitam. Petir menggelegar dari kejauhan. Dari balik gubuk Pasastro, muncul sinar redup seperti pijaran api kecil. Darto yang masih mengintip dari jauh melihatnya dengan mata melebar. Di belakang tubuh Pasastro yang bersila, tampak 7 bayangan berdiri berjajar. Tinggi, hitam, tapi berwujud manusia. Mereka menunduk, lalu menghilang perlahan dalam pusaran asap dupa. Darto langsung menjauh, lututnya lemas. Ia tahu kini,
bahwa cerita Wak Samin bukan sekadar dongeng. Malamnya, Marto kembali bermimpi. Ia terbangun mendengar ketukan keras di pintu baraknya. Saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Tapi di lantai depan pintunya, tergeletak bunga melati basah dan sebatang dupa yang masih mengepul. Hawa dingin menelusup tulang. Di kejauhan, terdengar suara lirih dari arah gubuk tua, seolah Pak Sastro berbicara dalam bisikan yang hanya bisa didengar oleh arwah. Malam itu, Marto akhirnya sadar, dia tidak sedang melawan manusia. Malam itu, terminal bus Karang terasa mencekam. Hujan deras mengguyur, petir menyambar, dan angin menggulung dedaunan ke segala arah. Di tengah derasnya hujan, Marto bersama belasan anak buahnya berdiri di depan warung tua milik Mbah Gondo. Wajah-wajah kasar mereka tertawa sinis, seolah hendak menantang langit. "Hari ini tamat riwayatmu, kakek Sinting," teriak Marto sambil menendang meja kayu hingga hancur berantakan. Namun Mbah Gondo hanya menatap mereka dengan pandangan tenang yang justru menimbulkan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Langit mendadak senyap, hujan berhenti begitu saja, seolah waktu membeku. Tubuh Marto terasa dingin, bulu kuduknya berdiri, tapi egonya menolak mundur. "Jangan pura-pura sakti, kakek," ucapnya sambil mengangkat parang besar. Namun sebelum sempat melangkah, bayangan hitam melesat di belakangnya. Salah satu anak buahnya menjerit histeris, lehernya terpelintir oleh sesuatu yang tak terlihat. Darah menyembur membasahi tanah, dan hanya suara desir angin yang menjawab ketakutan mereka. "Dia tidak sendiri," gumam salah satu preman sambil gemetar. Dari kegelapan, suara langkah kaki terdengar pelan namun berat. Satu persatu lampu di sekitar terminal padam. Kini hanya cahaya petir yang sesekali menyingkap pemandangan ngeri. Bayangan tinggi besar berdiri di belakang Mbah Gondo, samar tapi nyata. "Mereka sudah bangkit," ujar Mbah Gondo lirih. "Pengikutku tak suka kau ganggu rumah mereka." Tiba-tiba tanah bergetar. Dari balik warung, muncul sosok-sosok samar, seperti kabut berbentuk manusia dengan mata merah menyala. Preman-preman Marto mulai panik, sebagian mencoba kabur tapi tubuh mereka seolah ditarik kembali ke tengah lingkaran. Jerit kesakitan memecah malam, suara tulang patah, teriakan minta ampun, dan aroma darah bercampur hujan memenuhi udara. Marto berusaha melawan, namun setiap tebasan parangnya hanya menembus udara kosong. Dengan langkah lambat, Mbah Gondo maju mendekati Marto. "Kau pikir kekuasaanmu bisa menundukkan semua orang, ya, Nak Marto?" Ucapnya pelan, namun setiap katanya menggema seperti gemuruh. "Kau tak tahu, tempat ini berdiri di atas tanah yang punya penjaga. Aku hanya perantara mereka." Marto menatap dengan mata membelalak, antara takut dan tidak percaya. "Kau, manusia atau bukan?" Suaranya gemetar. Mbah Gondo hanya tersenyum. "Aku pernah manusia, tapi mereka memintaku tetap di sini, menjaga batas dunia." Seketika bayangan hitam itu menelusup ke tubuh Marto. Ia berteriak sekuat tenaga, tubuhnya terguncang hebat, lalu terhempas ke tanah. Wajahnya membiru, urat-uratnya menegang, dan napasnya tercekat. Anak buah yang tersisa hanya bisa menatap ngeri, tak sanggup bergerak, seolah udara di sekitar mengeras menahan mereka. Beberapa detik kemudian, semuanya hening. Hujan turun kembali dengan lembut, membasuh darah yang mengalir di tanah terminal. Mbah Gondo berjalan perlahan menuju bangkunya yang hancur, menyalakan rokok kretek, lalu duduk seolah tak terjadi apa-apa. Hanya mata tuanya yang tampak redup menatap langit, seolah menyimpan duka lama. Di kejauhan, sosok hitam terakhir menghilang di antara kabut, membawa bisikan samar, "Belum selesai, Mbah, masih ada satu yang belum menyesal." Mbah Gondo menutup matanya, tahu bahwa badai sesungguhnya belum berakhir. Karena meski Marto telah terkapar, roh angkuhnya belum hancur sepenuhnya. Dan terminal itu akan menjadi saksi dari babak yang lebih kelam. Malam semakin larut, hujan telah reda, tapi udara di sekitar terminal masih terasa berat dan dingin seperti mengandung sesuatu yang tak kasat mata. Tubuh Marto terbujur di tanah becek, matanya terbuka menatap langit dengan kosong. Anak buahnya yang masih hidup berlarian ketakutan, meninggalkan jasad pemimpin mereka tanpa doa. Mbah Gondo menatap jasad itu dengan pandangan datar. "Istirahatlah, Nak," gumamnya lirih. Namun di balik ketenangan itu, batinnya bergetar. Ia tahu sesuatu belum selesai. Ia bisa merasakan hawa panas yang menekan dari bumi, seperti ada yang menolak untuk pergi. Beberapa jam kemudian, di tengah sisa malam, angin berputar liar di sekitar jasad Marto.
Dari dada yang membiru itu keluar asap hitam pekat, berputar-putar membentuk wajah dengan mata merah menyala. Suara parau bergema pelan, "Aku belum kalah, aku belum selesai." Angin menjerit, papan kayu beterbangan, dan warung Mbah Gondo bergetar keras hingga gentengnya berguguran. Mbah Gondo yang tengah duduk di dalam warung segera bangkit, matanya membelalak. Ia tahu itu, roh jahat Marto tak mau meninggalkan dunia. Dari kegelapan, sosok itu mulai mengambil bentuk. Bayangan tubuh Marto berdiri kembali, tapi kali ini tanpa warna kehidupan. Tubuhnya pucat keabuan, matanya menyala merah, dan setiap langkahnya meninggalkan bekas bara di tanah. "Kau pikir bisa membunuhku begitu saja, orang tua sialan?" Suara roh itu menggema, seperti berasal dari jurang neraka. Mbah Gondo menggenggam tongkat kayunya, menatap tajam tanpa gentar. "Kau sudah mati, Marto. Kembalilah ke tempatmu." Namun Marto hanya tertawa keras, suaranya menggema panjang hingga burung-burung malam beterbangan. "Kau tak tahu siapa yang memanggilku kembali, Mbah," serunya. "Aku diberi kekuatan oleh yang lebih gelap dari bayanganmu." Petir menyambar lagi, dan sesaat di belakang Marto terlihat siluet makhluk besar bersayap hitam. Tanah di sekitar mereka merekah, mengeluarkan asap tebal dan aroma busuk. Para pengikut gaib Mbah Gondo muncul satu persatu, membentuk lingkaran cahaya di sekelilingnya. Pertarungan dua dunia pun akan dimulai. Mbah Gondo menancapkan tongkatnya ke tanah. Suara lantunannya menggetarkan udara, mengundang cahaya dari langit turun menyelimuti tubuhnya. Namun roh Marto menjerit, mengamuk, menghantamkan pukulan-pukulan gaib yang menghancurkan warung, tiang, dan kaca di sekitar terminal. Sekali hantamannya, tong sampah beterbangan, aspal retak, dan udara penuh debu. Tapi Mbah Gondo tetap berdiri tegak, walau wajahnya mulai pucat dan keringat dingin membasahi pelipisnya. "Jika kau memang ingin tenang," ucap Mbah Gondo dengan suara serak, "lepaskan dendammu. Dunia ini tak lagi milikmu." Tapi Marto menggeram, "Tidak. Aku akan membuat semua orang tunduk padaku, bahkan setelah mati." Roh itu melompat, menerjang dengan kekuatan mengerikan. Suara benturan dua energi besar terdengar seperti ledakan petir di tengah malam. Cahaya putih dan hitam beradu, menimbulkan getaran hebat yang membuat kaca jendela terminal pecah serentak. Asap menebal, dari dalam kabut, terdengar teriakan kesakitan. Mbah Gondo terlempar beberapa meter, darah mengalir dari bibirnya. Ia menatap samar ke arah roh Marto yang masih berdiri, meski setengah tubuhnya telah terbakar oleh cahaya suci. "Kau tak akan menang," ucap Mbah Gondo pelan. "Kegelapan tak bisa hidup tanpa tempat berlindung." Namun roh Marto tertawa, suaranya menggema jauh ke malam. "Kalau begitu, aku akan mencari tubuh baru." Dan sebelum Mbah Gondo sempat bereaksi, asap hitam itu terurai, lalu menyusup cepat ke arah bayangan salah satu sopir yang baru tiba di terminal. Orang itu menjerit keras dan jatuh tersungkur. Mbah Gondo terkejut, roh Marto telah menemukan inang barunya. Malam itu, terminal Baskarang kembali ditelan kegelapan, menandai babak baru dari kutukan yang belum selesai. Pagi itu, terminal Baskarang tampak seperti biasa. Orang-orang berlalu lalang, pedagang membuka lapak, dan sopir-sopir sibuk menyalakan mesin bas. Namun di balik kesibukan itu, ada hawa aneh yang menyelusup pelan. Burung-burung tak lagi berkicau di sekitar terminal, dan udara seakan berat, penuh energi jahat yang tak terlihat. Mbah Gondo duduk di depan warungnya yang separuh hancur, menatap kosong ke arah sopir muda bernama Saman yang kemarin malam sempat pingsan di dekat lokasi bentrok. Ia tahu, sesuatu yang kelam kini bersemayam dalam tubuh pria itu. Saman tampak berbeda, matanya kosong, tapi di balik itu ada tatapan yang menusuk, dingin, dan penuh amarah. Ia jarang bicara, tapi setiap kali seseorang menatapnya terlalu lama, entah kenapa mereka merasa nyeri di dada dan pusing mendadak. Dalam beberapa hari, beberapa tukang parkir yang mencoba menegurnya ditemukan pingsan, tubuh mereka membiru tanpa sebab. Mbah Gondo mulai resah. "Dia bukan Saman lagi," bisiknya dalam hati. Ia tahu roh Marto telah mengambil alih tubuh itu, dan kini roh itu sedang beradaptasi, menguji kekuatan barunya dalam wadah manusia. Malamnya, saat kabut turun, terdengar jeritan dari area belakang terminal. Dua preman muda ditemukan tewas, tubuh mereka kaku dengan wajah ketakutan luar biasa. Di dinding terminal, seseorang menulis dengan darah, "Aku kembali." Berita itu menyebar cepat, membuat warga ketakutan. Mereka tak berani lagi lewat area itu setelah senja. Orang-orang mulai percaya bahwa arwah Marto benar-benar bangkit,
menuntut balas pada siapapun yang pernah menginjakan kaki di terminal Baskarang. Mbah Gondo tak tinggal diam. Ia pergi ke sungai tua di belakang terminal, tempat ia dulu pertama kali berikrar menjaga batas dunia gaib dan manusia. Di sana ia menyiapkan sesaji, membakar dupa, dan memanggil pengikut-pengikut halusnya. Roh jahat itu belum tenang, ucapnya dengan nada berat. Ia telah menodai tubuh manusia. Kita tak bisa membiarkannya berkeliaran. Dari balik kabut sungai, terdengar suara samar menjawab, tapi kali ini, ia tidak sendiri, Mbah, ada kekuatan lain yang menopangnya. Ketika malam kembali turun, Saman yang kini dikuasai Roh Marto berdiri di tengah terminal. Bus-bus berhenti beroperasi, seolah tak berani melintas. Lampu-lampu berkedip, udara menjadi panas dan berdesis. Dari tubuhnya, muncul aura gelap berwujud kabut hitam yang menari di sekelilingnya. Kau pikir bisa mengusirku lagi, orang tua? Suaranya bergema dengan dua lapis nada, suara Saman dan Marto bersamaan. Mbah Gondo muncul dari kegelapan, membawa tongkat kayu yang ujungnya membara. Kalau kau ingin tinggal di dunia ini, kau harus menyingkirkan roh itu. Aku tak akan biarkan dua dunia saling bertabrakan. Roh Marto tertawa keras, membuat kaca jendela pecah berderak. Kau sudah tua, Gondo. Dunia ini bukan lagi milikmu. Kini manusia sendiri yang memberi tempat bagi kegelapan. Tiba-tiba, dari bayangan di sekitarnya, muncul sosok-sosok hitam, entitas yang lebih kuat dari pengikut Mbah Gondo. Mereka berwujud asap pekat dengan mata merah menyala, mendesis dan berputar di sekitar terminal. Para pengikut gaib Mbah Gondo muncul membentuk lingkaran cahaya, bersiap menghadapi benturan energi yang akan mengguncang batas alam. Benturan kekuatan dua dunia kembali terjadi. Terminal bergetar hebat, aspal retak, dan tiang listrik meledak satu persatu. Sinar putih dari tongkat Mbah Gondo menembus gelap, tapi setiap kali cahaya itu mengenai tubuh Saman, Roh Marto memekik dan bangkit lagi dengan kekuatan berlipat. Kau tak bisa menghancurkan apa yang sudah menyatu. Teriaknya, menyerang dengan gelombang energi hitam yang menghantam tubuh Mbah Gondo hingga terlempar jauh. Mbah Gondo jatuh tersungkur, darah menetes di ujung bibirnya, tapi ia masih sempat berucap, kalau begitu, satu-satunya jalan adalah memutuskan nyawanya sendiri. Ia menggenggam tongkatnya erat, lalu menatap Saman dengan mata penuh belas kasih. Maafkan aku, Nak, dan dalam sekejap, ia menancapkan tongkat itu ke tanah, memanggil kekuatan terakhirnya. Cahaya suci membuncah ke langit, menyilaukan seluruh terminal. Suara gemuruh mengguncang bumi, namun ketika cahaya mereda, tak ada lagi Mbah Gondo maupun Saman. Hanya tersisa tongkat tua yang patah di tengah lapangan terminal, tertancap di tanah yang masih hangat. Dari kejauhan, terdengar bisikan lirih, suara yang tak bisa dijelaskan apakah itu doa atau kutukan. Terminal Baskarang kembali sunyi, tapi orang-orang yang melintas di situ bersumpah, mereka masih bisa mendengar langkah kaki Saman setiap malam, dan aroma kretek Mbah Gondo yang samar tertiup angin. Dua dunia belum benar-benar berpisah. Sepekan setelah malam mengerikan itu, terminal Baskarang seolah menjadi tempat yang ditinggalkan waktu. Tidak ada lagi pedagang yang berani membuka lapak, tidak ada sopir yang mau memarkir bus. Orang-orang mengatakan setiap malam selalu terdengar suara langkah kaki menyeret, disertai aroma tembakau kretek yang terbawa angin. Kadang, dari kejauhan, terlihat bayangan dua sosok berjalan berdampingan, seorang tua dengan tongkat dan seorang pria muda bermata merah menyala. Warga menyebutnya, penjaga bayangan terminal. Tapi tak ada yang tahu, apakah keduanya pelindung, atau kutukan. Sementara itu, di balik dunia kasat mata, jiwa Mbah Gondo tersesat di antara dua alam, tidak sepenuhnya hidup, tapi belum juga mati. Ia kini berada di ruang antara, tempat roh yang belum selesai menunaikan takdirnya berkumpul. Dalam kegelapan itu, ia melihat roh Saman, tubuhnya diikat oleh rantai hitam yang berasal dari roh Marto. Mbah, tolong aku, rintis Saman dengan mata basah. Mbah Gondo mencoba mendekat, tapi setiap kali ia melangkah, suara tawa Marto menggema, mengoyak keheningan. Aku sudah bilang, Gondo, aku tak bisa dibunuh. Kau hanya memindahkan aku ke tempat lain, suara Marto bergema dalam kegelapan itu. Sosoknya muncul perlahan, dengan tubuh hitam berasap, seolah terbentuk dari bara api. Di sini, aku bahkan lebih kuat. Tak ada cahaya, hanya aku dan kegelapan yang tak berujung. Mbah Gondo menatapnya dalam-dalam, napasnya berat. Kalau begitu, aku akan tetap di sini.
Aku akan menjaga agar kau tidak pernah kembali ke dunia manusia. Marto tertawa terbahak-bahak, gema suaranya membuat ruang itu bergetar. Kau pikir bisa menahanku? Dunia manusia kini semakin gelap, Mbah. Dendam, serakah, iri hati, semuanya membuka jalan bagiku untuk kembali. Dalam sekejap, bayangan hitamnya membesar, membentuk pusaran besar di tengah ruang kegelapan. Dari pusaran itu, muncul ratusan wajah samar, manusia-manusia yang pernah dibunuhnya, kini menjadi bagian dari kekuatannya. Mereka menjerit, tapi bukan karena minta tolong, melainkan haus darah. Di dunia manusia, kabar aneh mulai menyebar. Beberapa sopir bus yang nekat melewati terminal malam hari mengaku melihat bus mereka berhenti sendiri, mesin mati tanpa sebab. Salah satu dari mereka bahkan mengaku melihat tangan hitam memegang kaca depan dari dalam kabut. Dia kembali, bisik warga dengan wajah pucat. Beberapa orang mulai menaruh sesajen di dekat tongkat Mbah Gondo yang masih tertancap, berharap agar roh tua itu menjaga mereka dari amukan arwah Marto. Namun Mbah Gondo, di alam bayangan, mulai kehilangan kekuatannya. Aku terlalu lama menahan gelap ini, katanya lirih, sementara kulit tangannya mulai retak seperti batu tua. Tapi ketika ia melihat wajah Saman yang terus menjerit kesakitan, hatinya bergetar. Aku tak boleh menyerah, bisiknya. Ia menancapkan tongkat gaibnya ke tanah kegelapan, menciptakan cahaya samar yang perlahan membungkus tubuh Saman. Aku akan membawamu pulang, Nak, walau aku harus lenyap untuk selamanya. Cahaya itu mulai menembus ruang antar dunia, membelah dimensi gelap yang selama ini menahan mereka. Marto menjerit marah, kau gila, Gondo. Kalau portal itu terbuka, kau akan hancur. Tapi Mbah Gondo tak peduli. Ia menatap Marto dengan senyum terakhirnya. Mungkin, sudah saatnya begitu. Dengan tenaga terakhir, ia menyalurkan seluruh kekuatan suci ke dalam cahaya itu, memaksa roh Saman kembali ke dunia manusia. Ledakan besar terjadi, kegelapan pecah, cahaya putih menyilaukan segalanya. Saat semuanya mereda, Mbah Gondo tak lagi tampak. Hanya suara lembutnya yang tersisa, berbisik di antara gema dimensi, jaga tempat ini, Nak. Jangan biarkan bayangan kembali berkuasa. Di dunia manusia, Saman terbangun di dekat tongkat yang kini memancarkan cahaya lembut. Ia menatap ke langit, air mata jatuh perlahan. Tapi di balik ketenangan itu, di sudut terminal yang paling gelap, mata merah milik Marto kembali terbuka perlahan. Sejak hari itu, Saman hidup dalam dua dunia, dunia manusia yang terlihat dan dunia bayangan yang tak pernah diam. Setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin, napas tersengal, dan suara tawa Marto menggema di telinganya. Kau pikir bisa lepas dariku begitu saja? Bisik suara itu di kepalanya. Kadang suara itu terdengar seperti mimpi, tapi kadang terasa nyata, membuat tubuhnya gemetar. Saman mencoba menenangkan diri dengan berdoa, namun setiap kali ia menyebut nama Tuhan, bayangan hitam di dinding kamarnya bergerak sendiri. Terminal bus sekarang kini benar-benar kosong. Pemerintah telah menutupnya, tapi tak ada yang berani menyentuh tongkat tua yang masih tertancap di tengah lapangan. Malam-malam tertentu, cahaya lembut masih memancar dari ujung tongkat itu, seolah Mbah Gondo belum benar-benar pergi. Saman sering mendatangi tempat itu, duduk di bawah langit kelam, berharap mendengar suara sang penjaga tua lagi. Dan pada suatu malam, ketika kabut turun tebal, ia mendengar suara lirih yang familiar, kau belum sendiri, Nak. Air mata mengalir di pipi Saman. Mbah, apakah benar itu engkau? Suara itu hanya menjawab samar, aku di antara mereka, menjaga dari balik bayangan. Saat itu juga, hembusan angin dingin menyapu terminal, dan tongkat yang tertancap bergetar halus. Namun kebersamaan itu tak lama, suara tawa Marto memecah ketenangan, menggema dari segala arah. Kau pikir dia masih bisa melindungimu, bocah lemah. Sekarang tubuhmu milikku, jiwamu pun akan segera jadi milikku. Saman memegang kepalanya, berteriak sekuat tenaga. Bayangan di sekitarnya mulai menebal, membentuk siluet wajah Marto yang menyeramkan. Setiap bayangan di tanah berubah menjadi tangan hitam yang mencoba menarik tubuhnya ke dalam gelap. Saman berusaha melawan, namun tubuhnya mulai kehilangan kendali. Bah, tolong aku, teriaknya. Di antara pekikan itu, muncul cahaya putih dari tongkat tua yang bersinar lebih terang dari biasanya. Suara Mbah Gondo menggema tegas, bangkitlah, Saman. Kau bukan wadahnya. Cahaya itu menembus dadanya, membuat Saman terhempas ke tanah. Ia terengah, tubuhnya gemetar hebat,
tapi perlahan pandangannya mulai jernih. Di depan matanya, terlihat sosok kabur Mbah Gondo berdiri, dikelilingi oleh cahaya lembut. Roh itu mengincar tubuhmu karena ketakutanmu, ucap Mbah Gondo. Jangan biarkan ketakutanmu jadi pintu baginya. Tapi Marto muncul di belakangnya, tertawa keras, wajahnya separuh terbakar. Kau pikir bisa menutup pintu itu, Gondo? Dunia manusia sudah penuh dengan pintu untukku. Pertarungan spiritual kembali pecah di tengah terminal yang sunyi. Bayangan Marto menjelma menjadi sosok tinggi besar, tangannya seperti bara api yang menghantam cahaya pelindung Mbah Gondo. Saman hanya bisa menyaksikan dari tengah pusaran angin yang memekakkan telinga. Ia ingin menolong, tapi setiap kali melangkah, rasa sakit luar biasa menyiksa dadanya. Kau harus memilih, nak, kata suara Mbah Gondo lirih. Kau harus menentukan siapa yang tinggal di dalam dirimu, aku atau dia. Saman menutup matanya, mengumpulkan seluruh kekuatan dan keberanian. Ia mengingat ibunya, istrinya, dan anak kecil yang sering ia bantu di terminal. Aku bukan pembunuh seperti kau, Marto, teriaknya. Seketika, cahaya dari tubuhnya meledak, memisahkan bayangan hitam yang menjerit kesakitan. Suara Mbah Gondo ikut memudar perlahan, seperti tertiup angin terakhir. Kau sudah siap menjaga tempat ini. Sekarang giliranmu, nak. Ketika cahaya itu padam, Saman tersungkur lemah di tanah. Terminal kembali sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar dari kejauhan. Di mana tongkat tua tertancap, kini terpahat sebuah tulisan samar, cahaya hanya lahir dari jiwa yang berani menghadapi gelap. Saman memandangi tulisan itu lama, sebelum berbisik pelan, terima kasih, Mbah, namun saat ia berbalik, bayangannya di tanah tersenyum sendiri, senyum yang bukan miliknya. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam terakhir cahaya itu muncul di terminal Baskarang. Saman kini hidup dalam kesunyian yang aneh. Ia masih bekerja di bengkel dekat terminal, mencoba menjalani hidup seperti biasa, tapi setiap kali bayangan sore menyentuh tanah, tubuhnya terasa berat seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya. Tatapan matanya mulai berubah, ada kilatan merah samar yang muncul sesekali. Orang-orang di sekitar mulai berbisik, Saman tidak seperti dulu lagi. Tapi Saman tak peduli, ia hanya ingin meyakinkan dirinya bahwa ia masih manusia. Namun malam-malamnya penuh gangguan. Suara tawa Marto masih terdengar, bukan lagi dari luar, tapi dari dalam pikirannya sendiri. Kau pikir aku benar-benar pergi? Hah? Bisik suara itu. Kau cuma menutup pintu, bukan mengusirku. Saman menutup telinganya, tapi suaranya makin keras. Bayangannya di dinding terkadang bergerak sendiri, memanjang, menatap balik dengan senyum licik. Dalam cermin, ia kadang melihat dua wajah, wajahnya sendiri dan wajah Marto yang samar, menatap dengan mata api. Aku dan kau kini satu, desis suara itu dari pantulan cermin. Suatu malam, Saman berjalan ke terminal yang kini ditinggalkan total. Rumput liar tumbuh di sela-sela aspal yang retak, dan tongkat Mbah Gondo masih berdiri di tengah lapangan, berlumur debu dan lumut. Ia menatap tongkat itu lama, matanya berkaca-kaca. Mbah, aku takut, bisiknya lirih. Angin bertiup lembut, seolah menjawab, tapi tak ada suara lagi dari dunia gaib. Sepertinya, Mbah Gondo benar-benar telah pergi. Yang tersisa hanyalah warisan tanggung jawab dan beban besar, menjaga keseimbangan dua dunia yang kini mulai goyah. Tiba-tiba, dari ujung terminal, muncul cahaya redup. Sosok bayangan hitam berdiri di sana, preman-preman lama yang dulu menjadi pengikut Marto. Tapi kini mereka bukan manusia lagi. Tubuh mereka berasap, mata menyala merah, dan wajah mereka meneteskan cairan hitam pekat. Bos memanggil kami kembali, gumam salah satu roh itu. Kami datang untuk menjemputmu, Saman, atau Marto. Mereka melangkah maju, mengelilingi Saman seperti hewan lapar. Dalam hati, Saman berjuang. Aku bukan Marto, teriaknya, tapi bayangannya di tanah mulai menebal, berbentuk seperti sosok Marto yang tertawa terbahak-bahak. Kau tak bisa membohongi mereka, kata suara itu. Kau dan aku kini satu tubuh. Mereka hanya datang kepada pemimpinnya. Saman menutup mata, mencoba menahan gejolak di dalam dadanya. Tidak, aku bukan kau. Cahaya samar muncul dari tubuhnya, tapi bersamaan dengan itu, suara teriakan serak terdengar, perpaduan antara dua jiwa yang saling melawan. Pertarungan batin itu mengguncang udara di sekitar terminal. Angin berputar kencang, benda-benda beterbangan, dan roh-roh hitam menjerit kesakitan. Namun dari tengah pusaran itu,
perlahan muncul sosok Saman dengan wajah berbeda, setengah tenang, setengah murka. Mata kirinya bersinar putih, mata kanannya merah menyala. Ia berdiri tegak, menatap roh-roh preman itu dengan tatapan tajam. "Kalau kalian mencari pemimpin," katanya pelan, "maka dengarkan baik-baik. Marto sudah mati. Kini, hanya aku yang menjaga tempat ini." Roh-roh itu terdiam, lalu menunduk perlahan. Mereka merasakan sesuatu yang baru, kekuatan yang bukan murni kegelapan, tapi juga bukan cahaya. "Kami mengikutimu, Tuan," bisik mereka sebelum lenyap dalam kabut malam. Saman berdiri di sana, sendirian. Angin malam menyapu rambutnya, membawa bisikan samar dari dimensi lain. "Kau telah melampaui manusia, Nak," suara Mbah Gondo bergema lembut. "Tapi ingat, kekuatan tanpa arah akan menjadi kutukan." Saman menatap tongkat tua yang kini berkilau samar. "Mbah, aku akan menjaga tempat ini. Tapi jika gelap datang lagi, biarkan aku yang menanggungnya." Di kejauhan, petir menyambar, menerangi wajahnya yang kini tak lagi sepenuhnya manusia. Dalam sorot matanya, dua dunia menyatu, cahaya dan kegelapan, penjaga dan kutukan, Mbah Gondo dan Marto. Dan malam itu, terminal Baskarang memiliki penjaga baru, yang tak bisa mati, dan tak bisa tenang. Sejak malam itu, terminal Baskarang kembali tenang di permukaan, tapi di balik ketenangan itu, sesuatu yang lebih besar mulai bergerak. Saman kini jarang terlihat di siang hari. Ia lebih sering muncul saat malam tiba, duduk di kursi kayu depan warung tua milik Mbah Gondo yang sudah tutup bertahun-tahun. Wajahnya semakin pucat, urat-urat di tangannya tampak menonjol seperti akar yang hidup. Kadang, saat angin lewat, bayangannya di tanah tampak berbisik, membentuk wajah Marto yang tersenyum sinis. Dunia gaib dan dunia manusia mulai menipis jaraknya, dan hanya Saman yang menyadarinya. Di sisi lain, kabar tentang penjaga terminal menyebar di kalangan para dukun dan paranormal Jawa Barat. Mereka menyebut Saman bukan lagi manusia biasa, melainkan penyatu dua alam. Salah satu dukun hitam bernama Ki Janggar, yang terkenal karena ilmunya membuka pintu arwah, mendengar kabar itu dengan penuh nafsu. Kalau benar ada manusia yang bisa mengendalikan dua sisi jiwa, dia bisa jadi kunci untuk membuka gerbang yang tertutup sejak ratusan tahun, gumamnya sambil menatap kendi tua berisi darah kering. Ia mulai merapal mantra memanggil roh penuntun, matanya menyala seperti bara api. Malam berikutnya, udara di terminal Baskarang terasa berbeda. Kabut datang lebih tebal dari biasanya. Dari jauh, langkah kaki terdengar pelan tapi berat, seperti seseorang membawa beban kutukan. Ki Janggar muncul dari balik kabut, mengenakan jubah hitam berlumur tanah kuburan. Di tangannya tergenggam tasbih dari tulang. "Jadi ini tempatnya," katanya dingin. Matanya menyapu seluruh area terminal yang sunyi. Tempat di mana batas dunia retak. Ia menancapkan tongkat hitam ke tanah, dan dari sana, muncul retakan samar yang bersinar merah, seperti urat bumi yang terbakar. Saman keluar dari balik bangunan bekas loket, menatap lurus ke arah Ki Janggar. "Kau bukan orang sini," ucapnya pelan. "Pergilah sebelum tempat ini menolaknya." Tapi Ki Janggar hanya tertawa kecil. "Aku datang bukan untuk pergi, Saman. Aku datang untuk menjemput apa yang bukan lagi milikmu." Saman mengerutkan dahi. "Apa maksudmu?" Ki Janggar menunjuk dadanya, tepat di sisi kanan. "Jiwa Marto masih hidup di dalam dirimu. Aku ingin kekuatan itu. Dengan itu, gerbang dunia roh bisa kubuka sepenuhnya." Udara mendadak mencekam, lampu-lampu jalan berkelip satu persatu hingga padam. Dari tanah terminal, muncul kabut hitam berbentuk tangan, meraih kaki Saman dan mencoba menariknya. Tapi Saman menatapnya dingin, lalu mengepalkan tangan. Dalam sekejap, cahaya putih menyembur dari tubuhnya, membuat tanah bergetar. "Kau bermain dengan api, Ki Janggar," katanya keras. "Tapi api ini bukan milikmu." Suara ledakan terdengar, dan retakan merah di tanah melebar seperti luka yang berdarah. Dari dalamnya, keluar jeritan ribuan roh yang selama ini terperangkap. Pertarungan dua kekuatan itu mengguncang malam. Ki Janggar merapal mantra cepat, memanggil arwah-arwah kelam, sementara Saman menahan mereka dengan kekuatan campuran dari cahaya dan kegelapan yang kini telah menjadi bagian dirinya. Namun di tengah pertempuran itu, suara Marto kembali muncul. Di kepala Saman, "Lepaskan aku, biar aku yang selesaikan ini. Kau terlalu lemah." Saman menahan diri, tapi tekanan makin kuat. Tubuhnya mulai bergetar hebat,
matanya berganti-ganti warna, putih dan merah bersamaan. Akhirnya, Saman menjerit, "Kalau ini satu-satunya cara, maka aku lepaskan kau." Suaranya menggema hingga menembus kabut. Dalam sekejap, dua sosok muncul dari tubuhnya, Saman dan Marto, berdiri berdampingan untuk pertama kalinya. Dunia terdiam, Ki Janggar terbelalak. Mustahil, dua jiwa dalam satu tubuh bisa berpisah. Tapi malam itu, keajaiban atau kutukan terjadi. Marto menatap Saman dan berkata lirih, "Kau jaga dunia ini. Biar aku urus yang datang dari neraka." Lalu Marto berbalik, menatap gerbang merah yang berdenyut seperti jantung, dan melangkah ke dalamnya tanpa ragu. Saat pintu itu menutup, semua kabut tersedot ke langit, dan Ki Janggar terlempar jauh hingga pingsan. Saman berdiri sendiri di tengah terminal, lututnya gemetar. Ia tahu, Marto telah pergi untuk menebus dosanya di dunia bawah. Namun ia juga tahu, itu bukanlah akhir. Karena gerbang itu, kini telah retak. Dan setiap retakan selalu menunggu waktu untuk terbuka kembali. Sejak Marto melangkah ke dalam gerbang merah itu, dunia terasa berubah. Hujan yang turun di terminal bus sekarang kini berbau tanah kuburan, dan setiap kali angin berhembus, terdengar sayup-sayup bisikan yang menyebut nama Saman. Ia tahu, batas antara dunia manusia dan dunia arwah semakin tipis. Kadang di malam hari, bayangan-bayangan berjalan tanpa tubuh, dan suara tawa Marto terdengar samar dari balik kabut. Tapi yang lebih menakutkan, para makhluk gaib kini mulai tertarik pada kekuatan yang tersisa dalam tubuh Saman, kekuatan yang bisa membuka gerbang itu sepenuhnya. Suatu malam, seorang dukun tua dari Banyuwangi datang ke terminal, mengaku sebagai utusan dari Paguyuban Bayan Timur, perkumpulan para pemanggil roh dari penjuru Nusantara. "Saman," katanya, "kau harus menyerahkan energi yang tersisa dalam tubuhmu. Dunia ini tak akan mampu menahan kekuatan dua jiwa yang belum sempurna berpisah." Saman menatapnya dengan tatapan tajam. "Kalau mereka ingin mengambilnya, datanglah sendiri. Aku tidak akan menyerah." Dukun itu tersenyum getir. "Kalau begitu, bersiaplah diburu oleh manusia dan yang bukan manusia." Tak lama kemudian, keheningan terminal berubah menjadi medan berburu. Di malam-malam tertentu, suara gong dan mantra bergema dari arah bukit belakang terminal. Kilatan api biru menari di udara, diikuti wujud-wujud bayangan yang menampakkan diri, para dukun hitam, para arwah haus kekuatan, dan makhluk-makhluk yang haus akan kehidupan. Mereka datang satu persatu, mencoba menundukkan Saman. Tapi Saman bukan lagi manusia lemah. Ia bergerak dengan kecepatan angin, matanya menyala putih, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak cahaya di tanah yang basah. Namun semakin ia bertarung, semakin besar tekanan di dalam dirinya. Satu sisi tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda retakan halus seperti kaca. Setiap kali ia menggunakan kekuatan itu, retakan itu melebar, menampakkan cahaya merah samar, tanda bahwa bagian dari jiwa Marto belum benar-benar pergi. Dalam tidurnya, Saman sering melihat Marto berjalan di padang arwah, menatapnya dari kejauhan sambil mengucap, "Jangan biarkan mereka membukanya." Tapi setiap kali ia mencoba menjawab, mimpinya pecah menjadi gelap. Suatu malam yang sunyi, muncul kabut pekat berwarna hitam pekat, lebih gelap dari malam itu sendiri. Dari dalam kabut, terdengar langkah kaki kecil namun berirama. Saman memutar tubuhnya, dan di sana berdiri seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun, memakai baju putih kotor. "Paman," suara bocah itu lirih. "Ayah memanggilmu dari balik gerbang, dia bilang waktunya hampir tiba." Saman terdiam. Suara itu persis suara anak Marto, yang sudah lama meninggal. Hatinya bergetar hebat. "Tidak mungkin, kau bukan manusia," gumamnya pelan. Tapi bocah itu hanya tersenyum, matanya memerah seperti bara api. "Gerbang sudah terbuka sedikit lagi, Paman." Tiba-tiba, bumi berguncang. Dari bawah terminal, cahaya merah menyala, membentuk lingkaran raksasa di tengah tanah. Bangunan tua bergoyang, lampu pecah berhamburan. Udara berubah panas, seperti ada sesuatu yang membara dari dunia lain. Dari dalam retakan itu, muncul tangan-tangan hitam besar berlumur darah, mencoba menarik apa saja di sekitarnya. Saman menancapkan tongkat besinya ke tanah, memanggil cahaya putih dari tubuhnya. "Kau tidak akan melewati batas ini," teriaknya. Tapi setiap kali tangan itu hancur, muncul lebih banyak lagi. Di atas terminal, petir menyambar tanpa henti. Suara tangisan, tawa, dan jeritan dari dua dunia bersatu menjadi badai suara yang mengguncang batin siapapun yang mendengarnya. Saman berlutut,
menahan seluruh kekuatannya agar gerbang tak terbuka sepenuhnya. Darah menetes dari hidungnya, tubuhnya bergetar hebat. "Marto, kalau kau masih ada di sana, bantu aku kali ini," bisiknya. Dan di saat itulah, sekelebat cahaya merah menyambar dari arah gerbang, siluet Marto muncul, meninju tangan-tangan hitam itu hingga lenyap. Hening seketika, gerbang kembali menutup sebagian, dan kabut mulai menghilang. Tapi kini, Saman tahu satu hal, retakan itu tidak akan hilang. Dunia gaib sudah mencium aroma kebangkitan, dan mereka akan terus datang, sampai gerbang itu terbuka sepenuhnya. Ia menatap ke langit, berbisik lirih, "Jika ini perang antara dua dunia, maka biarlah aku menjadi penunggunya." Langit malam di terminal bas sekarang berubah merah darah. Petir menyambar tanpa henti, menerangi bayangan Saman yang berdiri di tengah lingkaran retakan bercahaya. Gerbang dunia arwah kini terbuka separuh, menganga seperti luka raksasa yang menelan cahaya. Dari dalamnya keluar jeritan, tawa, dan suara-suara makhluk yang haus kebebasan. Tubuh Saman goyah, tapi matanya tetap menatap lurus ke arah pusat retakan. Ia tahu, ini adalah akhir dari segalanya, saat batas dua dunia akan ditentukan oleh satu keputusan. Dari balik kabut merah itu, muncul sosok Marto, separuh tubuhnya telah berubah menjadi bayangan. Wajahnya penuh penderitaan, tapi matanya kini tenang. "Saman," katanya berat, "gerbang ini tidak akan tertutup kalau hanya satu dari kita yang berkorban. Dunia arwah terlalu lapar, mereka mencium kekuatan kita berdua." Saman menatapnya getir. "Kau sudah mati, Marto. Biarkan aku saja yang menanggung ini." Marto menggeleng perlahan. "Aku sudah terlalu lama membawa dosa. Biarkan kali ini aku menutupnya dengan tanganku sendiri." Tiba-tiba, tanah bergetar. Dari gerbang muncul sosok raksasa hitam bersayap, matanya merah membara, tubuhnya dililit rantai api. Suaranya menggelegar, "Manusia bodoh. Kalian pikir bisa menahan neraka dengan tubuh fana?" Ia tertawa, dan setiap tawa itu memecah tanah di bawah terminal. Saman terpental, tubuhnya menghantam dinding bas tua hingga retak. Tapi sebelum makhluk itu menyerang lagi, Marto menahan rantainya dengan tangan telanjang. Tubuhnya terbakar, namun ia tetap berdiri. "Selama aku masih di sini, tak akan ada makhluk neraka yang menginjak bumi ini." Pertarungan berlangsung hebat. Langit menggulung, tanah terbuka, dan nyala merah dari dunia bawah menciptakan cahaya yang menelan malam. Marto dan Saman berdiri berdampingan untuk terakhir kali. Mereka menatap satu sama lain, lalu mengangguk. Tanpa bicara, keduanya menggabungkan kekuatan, cahaya putih dan merah berpadu menjadi semburan energi murni yang menghantam makhluk itu tepat di dada. Jeritan mengerikan terdengar, rantai api meledak, dan tubuh sang penjaga neraka hancur berkeping-keping bersama gerbang yang perlahan tertutup. Kembali, ketika semuanya berakhir, terminal berubah sunyi. Hujan turun lembut, membasuh darah dan abu. Di tengah tanah yang retak, hanya Saman yang tersisa, terbaring lemah di antara puing. Tubuhnya separuh menghilang menjadi debu putih, tapi wajahnya tenang. Di sampingnya, samar-samar tampak siluet Marto tersenyum, sebelum memudar ke udara, meninggalkan aroma dupa yang menenangkan. "Terima kasih, adikku," suara itu terdengar lembut sebelum benar-benar lenyap. Keesokan paginya, warga menemukan terminal itu porak-poranda. Tidak ada tanda-tanda perkelahian, hanya lingkaran besar di tengah tanah dengan bekas bakaran berbentuk tangan manusia. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani mengganggu tempat itu. Namun anehnya, setiap malam Jumat, lampu di ujung terminal selalu menyala sendiri, dan suara orang tua melantunkan doa terdengar dari kejauhan. Orang-orang percaya, Mbah Gondo, Marto, dan Saman kini menjadi penjaga tak kasat mata yang menjaga keseimbangan dua dunia. Waktu berlalu, terminal bas sekarang menjadi tempat yang disucikan. Para pengemudi bas yang melewati area itu selalu menunduk hormat. Mereka percaya, di antara kabut malam dan angin yang berdesir, masih ada sosok yang menjaga, memastikan tak ada lagi kekuatan gelap yang mencoba menerobos dunia manusia. Legenda itu menjadi pelajaran abadi, bahwa kejahatan yang dulu menguasai dunia bisa ditebus dengan keberanian dan pengorbanan. Pesan moral, kekuasaan dan keserakahan selalu berujung pada kehancuran, tapi pengorbanan dan penyesalan yang tulus mampu memulihkan keseimbangan. Tidak ada yang benar-benar terlambat untuk berubah, bahkan bagi jiwa yang pernah terjerumus dalam kegelapan. Karena sejatinya, cahaya dan kegelapan akan selalu hidup berdampingan, dan tugas manusia adalah menjaga agar keduanya tetap dalam batas yang seimbang.